Halo, gue Kevin Anggara. Selamat datang lagi di channel kedua gue, dan ini adalah video berjudul 25. Jadi judul video ini diambil dari umur gue sekarang. Kalau 2 tahun lalu gue pernah bikin video berjudul 23, tahun depannya 24, dan tahun ini sekarang itu umur gue 25. Video ini akan memulai playlist 25 di channel kedua gue ini, dan seperti biasa gue udah buka question box di Instagram, jadi udah pada nanya dan gue akan ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang gue pilih di video ini. Tapi sebelum memulai menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mungkin gue ngasih sepatah dua patah kata dulu ya tentang gue yang akhirnya sudah menginjak umur 25. Ini sekitar 6-7 tahun lalu gue masih pakai baju SMA, masih bikin video-video komedi di sekolah, tapi sekarang gue udah berumur 25, tantangan dan responsibility yang gue jalani di hidup ini kayak udah bertambah, semakin banyak tanggungan, semakin pusing gitu. Semakin dewasa juga udah kayak mulai ngapain lagi ya gitu. Ya langsung aja gue mulai jawabin pertanyaan yang udah masuk. Pertanyaannya langsung berat ya, goals baru untuk tahun ke depan yang datang di usia 25. Oh berarti goals gue di tahun berikutnya kali ya, apa ya? Gue nggak punya goals yang gimana-gimana, gue cuman pengen hidup nyantai gitu. Maksudnya gue nggak pengen punya target apa-apa gitu dalam hidup, karena gue hanya pengen ya menikmati hidup itu sendiri gitu dengan cara menjalaninya. Jadi gue nggak punya target yang gimana-gimana. Jadi kalau ditanya goals atau untuk tahun ke depan itu apa, ya gue nggak punya goals atau target spesifik sih yang ingin gue capai. Karena misalkan gue punya harapan seperti itu dan ketika nggak tercapai itu kan akan kecewa ya. Jadi biar gue nggak kecewa ya gue nggak usah berharap apa-apa gitu. Kayak gue menjalani hidup gue aja, ya dilihat aja gitu gimana ke depannya. Ya gue nggak tahu ya ini menjawab pertanyaan lo apa enggak, cuman ya gitulah jawaban gue. Bang, udah bisa bawa mobil manual atau belum? Ini pas banget, gue baru belajar nyetir di umur 25. Sebenarnya dulu pernah sih kayak di umur berapa 20-an gue belajar nyetir, cuman kayak nggak dilanjutin. Dan gue tuh nggak langsung ngambil yang belajar manual karena gue nggak akan mengendarai mobil manual juga, kayak buat apa gitu, udah ada Matic, buat apa lu manual gitu kan. Nah jadi kemarin gue belajar, sempat minjem mobil teman gue juga buat keliling-keliling di dekat komplek rumah gue, pokoknya di daerah-daerah yang dekat sini lah. Terus habis itu juga sempat ikut kursus setir yang beneran gitu, sekalian memperlancar ngebawa mobil di jalan raya. Terus habis itu pengalaman pertama gue juga masuk ke jalan tol, ternyata sebenarnya lebih enak gitu kalau nyetir di tol, karena ya lurus-lurus aja gitu, nggak masuk ke jalan kecil. Beda aja gitu kalau nyetir di tol sama nyetir di tempat yang jalanannya kecil, terus nggak ada marka jalan, terus dari kiri kanan depan belakang tuh ada motor, itu wah rasanya beda. Dan gue juga belajar di tanjakan, ya seperti layaknya belajar mobil lah ya, belajar nyetir mobil. Abis itu gue juga belajar parkir, belajar apa lagi ya, belajar ngedrift gitu. Nggak belajar ngedrift juga. Ya selama gue pacaran ya gue nggak pernah nyetirin sih ya, itu biasanya cewek gue mulai yang nyetir. Tapi ya gue juga akhirnya memutuskan untuk belajar, buat apa ya, buat ya belajar hal baru gitu. Sekalian kalau misalkan ada di situasi-situasi tertentu yang mengharuskan gue nyetir gitu, emergency gitu, itu gue udah bisa. Ya jadi progres gue belajar nyetir sekarang udah cukup oke lah gitu. Kayak tinggal paling latihan-latihan lagi, memperlancar aja sih. Katanya mau nikah bang, apakah betul? Ya gimana ya, gue udah pacaran sama pacar gue yang sekarang itu udah jalan 5 tahun. Dan ya sepertinya akan melanjutkan, kalau lancar ya, melanjutkan ke proses berikutnya, berarti nikah ya. Kalau ditanya apakah betul, kata mau nikah berarti betul, tapi nggak dalam waktu dekat. Jadi paling berapa? 2-3 tahun lagi paling ya. Dan ini ngomongin pacar sedikit, gue juga bakal LDR ya nanti ya. Jadi ceritanya gini, pacar gue itu dapet beasiswa buat kuliah S2 gitu, yang lanjutin S2 di Finlandia gitu. Jadi gue akan LDR lagi selama 2 tahun, dimulai dari tahun ini. Ya berarti nanti kita lihat saja ke depannya gimana. Gue juga bakal akan jalan ke sono juga gak sih? Kayak ke Finlandia juga gak sih? Kayak buat nyamperin sekalian. Ya kita lihatlah ke depannya gimana. Awal-awal kepikiran apa sampai bisa punya usaha Tenjin? Gue udah bikin videonya di channel pertama gue, judulnya Punya Toko Sendiri. Di situ, di video itu udah lengkap banget gue ceritain dari awal proses gue ngebangun Tenjin sampai sekarang. Terus cerita di balik kayak gimana. Lu bisa nonton aja video itu di channel pertama gue. Ini gue lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya aja. Setelah Tenjin mau bikin apa lagi? Gue kalau misalkan ngomongin bisnis ya, gue bukan biasa sih, gue pasti akan memulainya dengan hal-hal yang emang gue suka gitu, yang dekat lah dengan gue. Ya contohnya kayak Tenjin itu gue hobi custom keyboard, terus pakai deskmat, akhirnya bikin brand yang menyediakan deskmat gitu. Nah gue juga ada hobi denim, gue juga ada hobi tas gitu. Mungkin nanti kali ya bikin brand tas ya, cuman lihat nanti lah. Sehari-hari ngapain ya, bikin video juga jarang-jarang. Terus lu pada bingung kan gue sebenarnya tiap hari ngapain. Paling nanti gue bikin, ya nanti lah gue bikin video
a day in my life gitu. Tapi versi yang gue produktif dan gue lagi sibuk gitu. Jadi kegiatannya full dari pagi sampai malam. Gitu. Cuman kalau ditanya sehari-hari ngapain ya gue ngurusin salmon, terus habis itu ngurusin tenjin. Terus kalau bikin video tuh bener-bener sesuka gue aja gitu. Gue lagi pengen bikin video ya gue berbikin gitu. Cuman kalau ditanya sehari-hari ngapain ya gitu. Gue ngurusin salmon, ngurusin tenjin, buka Instagram, nonton anime, baca manga, gitu-gitu aja sih. Ya kerjanya ya nggak gue kasih lihat semua lah. Nanti ada vlog belajar ngendarain mobil nggak kak? Oh ini sebenarnya mirip sama pertanyaan sebelumnya, tapi mungkin nanti kalau gue udah lebih jago gitu, mungkin gue bakal bikin video progresnya kali ya di sini. Dapat hadiah apa dari Gladys? Jadi di ulang tahun yang kemarin itu gue dapat hadiah microwave karena gue membutuhkan microwave. Jadi sistem pacarannya gue sama Gladys sama cewek gue itu gini, kalau misalkan tiap ada yang ultah, itu kan biasa lu bakal surprisein kasih kado kan. Nah kadang nggak jarang kadonya itu tuh sesuatu yang nggak lagi lu butuhkan. Kayak misalkan gue lagi butuh apa, tapi dapat kadonya apa gitu. Bersyukur gitu. Tapi pas udah mulai tahun berapa pacaran, gue udah bilang ke dia, mulai sekarang nih tiap kita ulang tahun, mendingan kita membelikan sesuatu yang memang dibutuhkan gitu. Contohnya kemarin, misalkan ulang tahun, lu lagi butuh apa? Lu butuh ini, ya udah gue akan beliin lu tuh itu gitu. Jadi apa ya, gue nggak surprise banget anaknya gitu. Jadi ya menurut gue lebih mending kita membelikan sesuatu yang akan memang dipakai dan dibutuhkan gitu, dibandingkan tiba-tiba kita beli sesuatu yang surprise tapi nggak kepake. Ya gue sama Gladys sih gitu ya, cuman ya itu kemarin gue lagi butuhnya microwave, gue bilang ke dia ya udah microwave aja, mau yang mana bebas lu pilih. Ya udah akhirnya dibeliin microwave. Lu bulking nggak bang? Gue sempat bulking sampai sekitar 68 sampai 69 kilo. Abis itu gue kayak aduh males lah, capek gitu, gue makan banyak tiap hari ya sambil dibarengin olahraga juga tentunya. Jadi gue sekarang lebih ke apa ya, lebih maintain aja sih berat gue sekarang berat gue di 65 kg. Jadi ya 65-66 lah. Ada nggak perubahan di hidup lu sebelum dan atau sesudah punya toko? Gue jadi belajar Excel lagi gitu, bikin laporan keuangan, bikin laporan pemasukan, pengeluaran, ngurus toko gitu, strategi apa lagi nih, produk-produk baru apa lagi nih yang bisa dikeluarin, customer kayak gimana lagi yang akan kita hadapi hari ini. Itu kayak apa ya, membuat jadi lebih banyak pikiran sih. Cuman ya in a good way ya. Jadi pikiran-pikiran itu, masalah-masalah baru itu membuat gue berpikir untuk mencari gimana nih solusinya. Kenapa akhir-akhir ini sering potong botak? Jadi semenjak pertama kali potong botak, terus ternyata gue suka gitu karena praktis, enak gitu. Gue bangun tidur gue nggak perlu mandi lagi karena nggak berantakan rambut gue. Itu gue jadi sering buat botak-botak lagi. Terus habis itu gue pengen kayak sekarang nih gue lagi pengen manjangin lagi nih. Cuman kita lihat aja sekuat apa gue. Gue waktu itu beberapa bulan lalu itu gue sempat pengen manjangin, cuman kayak aduh anjing nggak betah dah, udah gue botakin lagi. Cuman ini kita lihat nih sampai seberapa kuat gue menahan kegondrongan ini. Ini menurut gue udah cukup panjang sih. Apakah video bertambahnya umur akan selalu ada setiap tahunnya? Ya harusnya ada sih ya. Ini video-video tahunan dari gue sendiri gitu ya, buat gue sendiri gitu. Kayak tiap tahun gue juga nontonin lagi, nge-review lagi apa yang udah gue capai. Ya sebenarnya nggak penting juga sih apa yang udah gue capai juga. Ya udah gitu, gue lewat, udah jadi masa lalu kan itu. Tapi ya nanti akan ada setiap tahun, mungkin tahun depan nanti berarti 26 gitu kalau gue masih hidup. Masih hidup dong. Apa rencana pengeluaran besar yang akan lo lakukan di umur lo yang baru? Mungkin karena gue udah bisa bawa mobil, jadi mungkin nanti akhir tahun gue bakal nabung buat beli mobil sendiri. Paling dekat pengeluaran besar yang akan gue keluarkan itu sih. Sama ada bulan depan ya, bulan April gue bakal nato lagi di kaki gitu. Jadi ya itu salah satu pengeluaran besar juga sih di umur sekarang. Ini pertanyaan yang cukup berat ya. Suka merasa ada tekanan batin atau dari lingkungan sekitar nggak, Vin, soal memasuki usia 25 tahun? Nggak ada. Ya berat gitu. Cuman gue jawabnya simpel aja, nggak ada gitu. Karena apa ya, apapun kata orang nggak akan ngaruh gitu. Karena yang menjalani hidup ini ya gue sendiri. Hidup gue ya maksudnya ya urusan gue gitu. Jadi gue nggak akan merasa tertekan gitu dari lingkungan. Nggak akan pernah merasa seperti itu karena gue nggak akan membanding-bandingkan hidup gue dengan orang lain juga dengan standar lingkungan kayak gimana gitu. Gue menjalani apa yang gue percayai dan gue yakini ini paling baik buat gue. Mungkin kasusnya tuh lebih ke banyak lah ya orang-orang di umur gue mungkin kayak ditanya sama lingkungannya kayak kapan nikah. Gue biasa-biasa aja gitu. Ya sekapan gue siap gitu contohnya. Contoh ngejawabnya kayak gitu ya. Kayak ayo dong umur segini harusnya udah punya ini, harusnya udah punya ini itu. Gak perlu men, hidup lu tuh timeline hidup setiap orang tuh berbeda-beda gitu. Jadi ya udah jalanilah timeline lu sendiri, fokus sama tujuan lu di depan
Dengan begitu hidup lu akan lebih enteng. Nih apa nih? Kok bisa jadi fans MU? Aneh banget nih pertanyaannya. Ya karena pas gue kecil gue nontonnya MU ya gue jadi fans MU gitu. Mau sekarang dia lagi jelek ya nggak ada urusannya sama gue gitu. Gue nggak akan sedih mau dibantai 10-0, mau degradasi, klubnya hancur, stadiumnya dibom juga nggak sedih. Gue biasa aja gitu asli. Karena hidup gue tuh nggak cuman tentang bola gitu, nggak cuma tentang MU gitu. MU bangkrut gue tetap hidup gitu, tetap menjalani hidup seperti biasa gitu. Jadi ya biasa-biasa aja. Kok bisa jadi fans MU ya bisa-bisa aja gitu. Arti tato yang di tangan lo apa, Vin? Oke, ini tato pertama gue yang di tangan nih. Kalau lo lihat di sini sama sini, ini dari Naruto. Nah, jadi cerita dari tato ini adalah gue ambil dari Naruto. Itu ceritanya Naruto sama Sasuke dikasih segel sama Hagoromo buat nyegel Kaguya tuh. Nah, gue nggak tahu ya itu spoiler buat lu yang belum ini Naruto. Cuman ya gue ambil dari situ. Harusnya kan di telapak tangan tuh kalau sesuai dengan di mangganya, di ceritanya. Cuman gue memutuskan untuk nggak jadi di telapak karena kan kayak apa gitu di telapak. Jadi gue taruh di bagian sini. Ya itu cerita tentang tato gue itu diambil dari Naruto yang favorit gue. Ya untuk melambangkan aja gitu. Ini adalah manga yang gue ikutin dari gue kecil sampai gue gede dan gue suka dengan ceritanya. Kalau nambah peliharaan lagi namanya bakal aneh lagi nggak bang? Salmon nggak aneh. Salmon gitu anjing. Ini pertanyaannya mirip-mirip nih. Target nikah kamu umur berapa bang? Di umur berapapun itu selama gue siap ya udah gue baru akan nikah gitu. Jadi bukan by gue umur segini gue harus nikah nggak. Tapi ketika gue udah siap kapanpun itu ya udah sikat nikah gitu maksudnya. Gue sikat. Apakah ada rencana untuk membuat konten TikTok? Kalau untuk gue ngebuat gitu dari awal khusus buat gue upload di TikTok sih nggak ada ya. Cuman gue ada akun TikTok, gue bikin akun TikTok buat re-upload video-video gue sendiri biar nggak di re-upload sama orang lain gitu. Jadi kalau di TikTok tuh banyak banget yang re-upload video gue tanpa seizin gue, ngambil video gue dari YouTube, dari Instagram, dari manapun itu diambil di-upload sendiri. Viewsnya banyak gitu, FYP yang dapat keuntungan siapa? Dia yang re-upload. Ya mendingan akhirnya gue memutuskan buat bikin akun TikTok sendiri, gue re-uploadin video-video gue sendiri karena kan yang memegang hak ciptanya ya gue sendiri gitu. Jadi ya udah, ya jadi gue bikin TikTok, nama akun gue @vincox, itu bisa di follow aja karena itu akun gue sendiri. Dan ya di sana gue cuma akan re-upload video-video yang udah pernah gue buat di platform-platform lain. Ada rencana traveling lagi nggak bang? Ke Jepang lagi mungkin atau kemana gitu? Paling ya ini ke negara yang belum pernah gue datengin, Finlandia, karena kan pacar gue bakal beasiswa di sana kan, bakal lanjutin kuliah di sana. Jadi gue mungkin akan nyamperin. Dan ada apa di Finlandia? Gue nggak tahu apapun di sana. Apa nih tujuan hidupnya apa bang? Tujuan hidup gue adalah menikmati hidup itu sendiri dengan cara menjalaninya. Gila, filosofis sekali bukan? Atau nihilis sekali kan? Ya itu aja sih pertanyaan-pertanyaan yang bisa gue jawab di video ini. Gue minum dulu. Ya sebenarnya gue ini video tahunan aja ya. Buat kalau misalkan suatu waktu gue nggak upload gitu berbulan-bulan gitu atau bertahun-tahun. Seenggaknya setahun sekali ada video ini nih. Yaitu 25, 26, 27, 28. Sekadar buat upload kehidupan gue aja sama kabar gue kayak gimana gitu. Apalagi ya gue nggak ada pesan-pesan yang ingin gue sampaikan juga sih. Jadi ya udah. Sekian, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga.